Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, senang sekali sore hari ini kita jumpa kembali dalam kajian bedah buletin Taman Teman Surga edisi ke-130. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sahabat Humaira, pendengar bedah buletin Teman Surga, semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, terhindar dari wabah dan tetap semangat untuk thalabul ilmi. Sahabat Humaira dan pendengar bedah buletin Teman Surga, hari ini kita akan bedah buletin edisi 130 dengan judul Kata Tak Sekedar Kata. Ya, kata tak sekedar kata ya. Nah, katanya gitu ya, lidah itu memang tidak bertulang, tapi seringkali menikam. Berapa orang yang frustasi, putus asa, kecewa, malu, sedih, bahkan sampai bunuh diri hanya gara-gara lidah yang berkata-kata. Bener nggak? Banyak nggak? Banyak ya. Artinya setiap yang terangkai akan memberikan pengaruh yang luar biasa, baik atau buruk. Sudah jadi pilihan. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk kembali memeriksa diri. Kemudian tanyakan dalam hati, kata apa saja yang sudah terangkai dan ditebarkan. Ya, sebab selama kita di alam fana, kata tak sekedar kata semata, karena kata akan ada hisab yang harus kita tanggung di akhirat. Benar, maka harus hati-hati. Mulut dan jari jemarimu adalah harimaumu. Der sahabat Humaira, pendengar bedah buletin Teman Surga, dulu ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Nah, ternyata di era kini tidak hanya mulut ya, tetapi jari jemari juga bisa menjadi harimau bagi diri kita. Maknanya, setiap kata itu bisa menjadi berkah atau bisa juga jadi musibah. Sama saja apakah kata yang terucap itu oleh lisan atau kata yang dalam bentuk tulisan. Maka waspadalah. Di era serba digital saat ini semakin leluasa berselancar, mengulik berbagai hal, bahkan hingga pada persoalan pribadi seseorang pun bisa kita dapatkan. Ada stalking, like, komen menjadi rutinitas yang mesti dapat jatah waktu khusus. Bahkan seringkali mencuri waktu hingga aktivitas lain jadi terbengkalai. Pekerjaan jadi menumpuk, mager pun sikap datang menyerang. Apa ada yang pengalaman? Ayo puk-puk pundak kita samaan. Bener nggak ya? Kadang-kadang kita terlena deh dengan dunia sosial yang kian merajalela di saat pandemi ini. Nah, dibalik dari bocornya pengaturan waktu dalam bersosial media ini, ada hal lain yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan. Apa ya? Ya, aktivitas jari jemari yang kadang suka sadis, bahkan mengalahkan batu gilingan cabai. Pedes deh. Jari jemari yang gesit banget ngetik kata demi kata, penuh nyinyiran di beranda atau di lapak tetangga. Tidak jarang si jari jemari beraksi dengan penuh kejulitan dan caci maki yang membinasakan. Pernah nggak ya? Mudah-mudahan kita nggak termasuk ya. Tetap harus hati-hati deh dalam mengetik, menulis. Kita harus waspada dengan jari jemari kita.
Ingatlah bahwa jari jemari ini pun tidak akan luput dari pertanggungjawaban. Di dunia maya sekalipun tetap ada azab ya, tetap ada adab sebagaimana di dunia nyata. Jangan dipikir dunia maya itu berisi para robot ya guys. Dunia maya juga terdiri dari manusia yang juga punya perasaan. So, jangan sekali-kali kamu permainkan. Bahaya. Urusannya berkepanjangan sampai nanti di pengadilan Allah, yaitu di akhirat. Ngeri banget kan? Selain itu, game online pun turut menjadi wadah untuk terjadinya interaksi antar gamers. Yang suka ngegame nih ya, yang berasal dari berbagai latar belakang. Tidak jarang saat lagi seru ngegame, sesama gamers melontarkan aneka perkataan jorok, kotor, bahkan menjijikan. Bagi yang lagi asik ngegame sih nggak bakalan sadar bahwa perkataannya itu membuat mual. Sebab karena memang sudah biasa seperti itu, sehingga sudah tertancap kuat di bawah alam sadar. Wajarnya lagi ya, lagi main seru gitu ya, lagi seru-serunya main game. Jadi nggak sengaja gitu di alam bawah sadar lah ya. Tidak hanya jari jemari yang ketak-ketuk layar HP, mulut pun ikutan lincah banget meluncurkan yel-yel yang anfaedah. Miris kan? Ya elah, nanti ada orang yang bilang gitu. Kaku amat sih, namanya juga sama temen. Kami juga biasa aja kok, nggak ada yang tersinggung ataupun risih. Nah, biasanya remaja tuh begitu gitu ya. Dia ngomong apa? Jai atau apa. Biasanya kalau antar teman itu itu kalau anak laki-laki itu ya, nggak tahu kalau di perempuan gimana, mudah-mudahan nggak gitu ya. Itu kayaknya udah hal yang biasa kalau di chat Facebook, di Instagram. Ya Allah, ngeri kalau saya lihat itu ya. Ya kali itu ya, lu kira hidup ini cuma di dunia aja. Sebagai seorang muslim, kita harus ingat bahwa ada konsekuensi pahala dan dosa dalam setiap aktivitas. Standarnya bukan pada penilaian akal manusia. Mas, Mbak, standar yang benar itu berasal dari Sang Pencipta, Maha Pencipta yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hatilah ya dalam berkata. Ingat, mulut dan jari jemarimu adalah harimaumu. Berkata baik atau diam, itu kata hadis ya. Islam itu memang agama yang sempurna dan juga paripurna. Pokoknya banget lah, termasuk dalam persoalan berkata-kata. Islam punya tata cara. Yap, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Tuh kan, keren banget. Sudah sejak 14 abad lalu loh, Islam itu mengatur bagaimana mestinya orang beriman dalam berkata-kata. Tidak main-main, setiap perkataan langsung dikaitkan pada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Artinya, soal perkataan ini bukanlah soal kaleng-kaleng dalam pandangan Islam. Generasi muslim kudu banget tahu soal ini ya. Demi apa? Demi terjaganya lisan dan jari jemarimu dari perkataan yang sia-sia, bahkan mengandung celaka. Yep. Emang sesayang itu Allah itu pada hambanya. Sama kitanya aja yang kadang sering banget ya lola gitu, nggak nyadar sinyal cintanya dari Allah. Ya Allah, kadang Allah memberikan banyak cinta kepada kita, tapi kita lola untuk menyadari sinyal cintanya dari Allah. Oke Fik ya, lebih baik mingkem pindiam deh daripada mulut dan jari jemarimu itu menyemburkan kata-kata yang anfaedah, bahkan bisa membawa musibah. Ingat, dunia hanyalah jembatan untuk sampai ke akhirat. Yuk tobat, mumpung masih ada waktu.
masih ada yang mengingatkan, sehingga nanti kita bisa lebih cerdas lagi dalam menggunakan lisan dan jari jemari kita dalam bermedsos. Karena itu, jadilah generasi good looking. Nah, ini kalian ada generasi good looking. Apa sih generasi good looking yang disampaikan oleh Menteri Agama ya? Kalian pernah dengar? Generasi good looking, ya, generasi yang baik loh, jangan dikonotasikan buruk ya. Generasi muslim itu adalah generasi yang istimewa, yang good looking tadi ya. Masa mudanya diberi jaminan oleh Allah SWT sebagai satu hamba yang mendapatkan perlindungannya di hari akhir nanti. Tentu saja berlaku syarat dan ketentuan ya. Jadi ada SK-nya, yaitu apa? Takwa. Oke. Jadi SK-nya itu takwa. Anak muda yang bertakwa akan melakukan apa saja yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ia akan sangat berhati-hati dalam setiap kata dan lakunya. Bahkan sedari pikiran pun sudah ia pikirkan, sudah ia pastikan, hanya berstandarkan kepada syariatnya saja. Anak muda semisal ini yang kelak mendapat kemuliaan, yaitu berupa perlindungan dari Allah ketika tidak ada perlindungan selain lindungannya. Masya Allah, mumpung enggak ya, ini saat dipandang mahsyar kelak ya, ketika matahari hanya sejengkal, dan pemuda yang seperti itulah yang bertakwa yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Di akhirat juga sudah dapat jaminan kemuliaan. Di dunia juga pasti akan diistimewakan. Bukankah ibu bapak kita selalu berdoa agar kita menjadi qurrata a'yun, yakni seorang anak yang mengerjakan ketaatan sehingga mampu membahagiakan kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Yap, seorang anak yang taat adalah dambaan setiap orang tua. Kebanggaan bagi orang tua memiliki anak yang soleh dan soleha. Kalau bahasa kekiniannya ya generasi good looking gitulah. Mesti setiap orang tua mengidamkannya. Nah, langkah apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa menyandang gelar good looking? Yuk kita pantengin yuk. Pertama, kita harus memiliki pola pikir yang berasaskan Islam. Pola pikir itu cara berpikir dengan asasnya Islam. Bagaimana bisa kita memperoleh pola pikir Islam? Caranya adalah dengan menginstal informasi yang bersumber dari kalamnya, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Bahasa simpelnya ya ngaji lah ya, ngaji Islam kafah gitu. Aktivitas mengkaji Islam itu harus intens, unlimited alias tanpa batas waktu. Ya, hanya ajal yang bisa mengistirahatkan kita dalam aktivitas menuntut ilmu. So, selama nyawa masih dikandung badan, maka mengkaji Islam adalah kewajiban. Yo, semangat mengkaji Islam. Kedua, kita harus membiasakan pola sikap yang juga berasaskan Islam. Artinya, perilaku kita harus selaras dengan pemikiran kita yang telah kita bangun. Karena kita adalah seorang muslim, maka pola pikir dan pola sikap kita sudah semestinya sesuai dengan Islam, bukan yang lainnya. Pola pikir dan pola sikap inilah yang nantinya akan membentuk sebuah kepribadian pada diri kita. Jika pola pikir dan pola sikap kita itu berlandaskannya hanya pada Islam, maka yakinlah gelar good looking akan ada dalam genggaman kalian. Masya Allah. Tapi ingat, kita harus selalu luruskan niat, ikhlas, semuanya semata lillah demi memperoleh cintanya. Jika Allah sudah cinta, maka dunia dan seisinya akan dicukupkan untuk kita. Surga yang seluas langit dan bumi pun akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Adapun good looking di mata manusia itu hanyalah bonus saja ya. Menggiurkan ini tawaran untuk menjadi
tawaran jadi generasi good looking loh. Jangan sampai terlewat ya. Segera gerak, cepat untuk memperbaiki semuanya. Perbaiki pola pikir, pola sikap, termasuk juga perkataan dan juga tulisan. Pastikan semuanya dikerahkan dalam kebaikan Islam. Bismillah, dimulai dengan Bismillah. Kata Allah dalam surat Al-Fussilat, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Demikian, semoga kita menjadi generasi yang memiliki kepribadian Islam, ya, generasi good looking yang tidak perlu ditakuti seperti yang disampaikan oleh Menak gitu ya. Good looking adalah generasi yang suka ke masjid, yang hafid Quran. Bukankah itu adalah generasi ahli surga gitu. Jadi good looking itu adalah sesuatu yang jalan untuk menuju surga, bukan radikal, tetapi itu adalah pemikiran yang akan membentuk kita menjadi seorang muslim yang memiliki kepribadian Islam. Jangan takut dijuluki good looking ya. Semangat untuk menjadi remaja yang memiliki kepribadian Islam dengan berusaha merubah pola pikir dan pola sikap kita dengan asas Islam. Jangan lupa tetap semangat untuk mengkaji Islam sehingga kalian mampu mewujudkan generasi good looking. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ingat, generasi good looking harus senantiasa waspada, menjaga lisan dan juga menjaga jari jemarinya. Demikian, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.